kabar semuanya? Kita bertemu lagi dan kali ini gue akan membahas satu materi yang cukup bermanfaat dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, terutama untuk anak-anak yang akan lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi mohon disimak dan ditonton sampai selesai. Ya, kali ini gue akan membahas mengenai hal yang mungkin saat ini sedang kalian bingungkan, antara mau sekolah atau tidak, antara mau ke SMA atau ke SMK. Ya, materi hari ini adalah kemana setelah SMP. Sebelum kita masuk ke materi, seperti yang sudah-sudah, Ibu ada sedikit cerita yang nantinya bisa kalian jadikan bahan renungan. Grace adalah seorang siswa kelas 9. Suatu hari ia menjadi sangat bingung ketika temannya bertanya tentang rencananya setelah lulus SMP. Dalam lubuk hatinya, Grace ingin sekali menjadi seorang pemusik. Ia sangat pandai bermain piano dan biola. Bahkan ia telah menjadi salah satu anggota band. Ia pun sempat berpikir untuk berhenti sekolah dan menekuni musik bersama kelompok musiknya. Namun hal itu bertentangan dengan keinginan kedua orang tuanya. Mereka ingin sekali agar Grace masuk SMA unggulan di kotanya. Dengan demikian, Grace berpotensi masuk universitas ternama. Namun, beberapa teman yang mengetahui bakat musik Grace menyarankan agar ia masuk sekolah musik ternama di kota itu. Nah, sekarang coba pikirkan saran yang dapat kamu berikan untuk membantu Grace. Mungkin saja saranmu sangat baik untuk Grace. Dari sedikit cerita tentang Grace ini, mungkin saja saat ini ada beberapa anak yang mengalami hal yang sama. Anak kepingin sekolah di SMK, tapi orang tua menginginkan anak tersebut sekolah di SMA. Biar kalian tidak bingung atau tidak tambah bimbang dengan kemana arah yang harus kalian ambil mengenai sekolah lanjutan setelah SMP, SMA atau SMK, kita bahas beberapa hal sebelum kalian memutuskan kemana atau sekolah mana yang harus kalian pilih untuk sekolah lanjutan yang lebih tinggi. Pertama yang harus kalian tahu adalah mengenai manfaat sekolah. Apa sih sebenarnya manfaat sekolah itu? Apakah manfaat sekolah itu hanya cukup dengan kalian berangkat setiap pagi, mengikuti pelajaran dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2? Apakah itu manfaat sekolah? Oke, kalau kita membahas manfaat sekolah, sekolah itu sebenarnya memegang peranan yang penting bagi perkembangan intelektual, keterampilan sosial, dan dunia kejuruan yang kita masuki. Itu manfaat sekolah. Tapi ada juga manfaat sekolah itu juga memberikan pengaruh dalam perkembangan psikologi siswa. Contohnya, di sekolah kita bisa mendapatkan pengetahuan yang benar dan tepat mengenai perubahan fisik dan psikologis yang terjadi ketika seseorang memasuki masa puber dan cara menyikapinya. Kenapa? Karena banyak anak yang sangat malu ketika menceritakan hal-hal pribadi yang dia alami kepada orang tuanya. Jadi hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada orang tuanya, tidak bisa ditanyakan kepada orang tuanya, anak-anak itu bisa dapat pengetahuan dari sekolah, terutama dengan guru BK, karena dengan guru BK itu anak lebih cenderung bisa sharing, ya kan? Jadi manfaat sekolah itu juga memberikan pengaruh dalam perkembangan psikologis siswa. Jadi dari situ kalian bisa tahu bahwa sekolah itu banyak sekali manfaatnya. Jangan dianggap sekolah itu hanya sebuah tuntutan dari orang tua biar kalian itu sekolah. Tidak. Dari hal kecil saja kalian bangun tidur karena mau berangkat sekolah, otomatis kan kalian harus bangun pagi. Itu adalah manfaat sekolah, karena dengan kalian bangun pagi itu bisa menjadi suatu kebiasaan yang akan kalian gunakan sampai kalian dewasa dan sampai kalian bekerja. Jadi sekolah itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai memilih sekolah yang tepat. Ya, ini kadang ada banyak alasan kenapa anak-anak itu memilih sekolah yang sebenarnya kurang tepat untuk dirinya sendiri. Contohnya kemarin sebenarnya ada seorang anak yang sudah punya prospek kedepannya itu bagus banget. Ketika lulus SMP dia diarahkan untuk ke SMA, karena setelah SMA dia akan diarahkan ke suatu perguruan tinggi yang bagus dan prospek kedepannya pun juga bagus. Tapi karena beberapa alasan anak tersebut berubah, yang tadinya dari SMA harus ke SMK. Jadi memilih sekolah yang tepat itu juga penting. Pilihlah sekolah yang tepat dan dapat membantu mewujudkan cita-cita kita. Penting ya kan? Karena kalau kita salah memilih sekolah, itu efeknya juga panjang. Karena kita memilih sekolah itu juga mengenai prospek kita ke depannya. Karena tidak semua sekolah merupakan sekolah yang baik dan menunjang perkembangan diri kita sebagai remaja. Untuk tingkatan setelah SMP itu bisa dikatakan SLTA. Berdasarkan jenisnya, SLTA itu terbagi menjadi dua, yaitu SMA dan SMK. Sedangkan SMK terbagi beberapa lagi, ada SMK bidang teknologi, ada SMK bidang kesenian, ada SMK bidang pariwisata dan lain-lain. Nanti kita akan bahas itu satu persatu ya. Kemudian ada 3 jalur yang dapat ditempuh setelah menamatkan SMP. Ada 3 jalur ya, ada jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. Kita bahas satu persatu. Jalur pertama, siswa melanjutkan pendidikan ke SMA, kemudian ke perguruan tinggi. Kenapa harus lanjut ke perguruan tinggi? Karena 90% pengetahuan yang diberikan di SMA dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian jalur kedua. Jalur 2, siswa melanjutkan ke SMK. Pilihan tersebut hendaknya berdasarkan bakat dan kemampuannya. Di SMK terdapat kurikulum pendidikan kejuruan yang diterapkan untuk mempersiapkan siswa masuk ke dunia kerja. Di SMK itu sistem pendidikannya 60% praktek dan 40% teori. Lulus dari SMK, seseorang telah memiliki persiapan untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya dan yang diperoleh dari sekolah. Lulusan SMK dapat melanjutkan ke perguruan tinggi tidak? Tetap bisa, dan itu disesuaikan dengan bidang yang ditekuninya. Yang ketiga atau jalur ketiga adalah siswa langsung bekerja. Kok ada sih Bu anak yang langsung bekerja ya? Kalau yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, menurut Ibu tidak perlu terlalu kecewa, karena ya memang pada kenyataannya ada beberapa anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, bukan karena dia tidak mau, tapi karena beberapa alasan. Tapi banyaknya anak-anak yang tidak bisa lanjut ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi itu biasanya karena faktor orang tua, bukan juga karena orang tua yang tidak mau membiayai, tapi memang orang tuanya sudah tidak sanggup untuk membiayai sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi ini tidak perlu dijadikan suatu kekecewaan, karena pada dasarnya meskipun kalian nantinya memang harus dipaksakan bekerja, kalian masih bisa melanjutkan sekolah kalian dengan pendidikan di kejar paket C. Oke, itu tadi 3 jalur yang dapat ditempuh setelah menamatkan SMP ya. Jalur pertama, kedua, dan ketiga sudah kita bahas satu persatu. Kemudian kita akan membahas mengenai program studi di SMA, biar kalian lebih mantep gitu kan, mau SMA atau SMK ya. Oke, kalau program studi di SMA itu ada 3, IPA, IPS, bahasa. Tapi kadang juga kembali ke sekolah yang akan kita tuju, karena ada beberapa mungkin sekolah yang tidak ada jurusan bahasanya. Kalau IPA, IPS itu pasti, tapi tidak semua sekolah tingkatan SMA itu ada jurusan bahasanya ya. Terus mata pelajaran yang dipersyaratkan ketika kalian mengambil atau masuk ke program studi itu. Misal IPA, mata pelajaran yang dipersyaratkan adalah matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
Dan untuk IPS, mata pelajaran dipersyaratkan adalah kewarganegaraan, sejarah, ekonomi, geografi, dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Sedangkan jurusan bahasa, mata pelajaran dipersyaratkan yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewarganegaraan, ekonomi, dan matematika. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai 9 bidang keahlian di SMK. Ya, jadi perlu kalian ketahui ada 9 bidang keahlian di SMK. Mungkin yang kalian tahu itu hanya sedikit, ada yang taunya hanya TKR atau multimedia atau jurusan-jurusan tata boga, tata busana. Padahal sebenarnya bidang keahlian di SMK itu ada banyak, ada 9 ya. Ibu sebutkan satu persatu. 1. Seni industri kreatif, mencakup mengenai seni tari, seni pedalangan, seni teater, seni kerawitan, seni broadcasting, dan film. Itu masuk ke keahlian seni industri kreatif. 2. Agribisnis agroteknologi. Ini mencakup mengenai agribisnis pengolahan hasil pertanian, teknik pertanian, kesehatan hewan, kehutanan, agribisnis tanaman. Kemudian 3. Kesehatan dan pekerjaan sosial, mencakup pekerjaan sosial, kesehatan gigi, keperawatan, dan farmasi. Mungkin yang lain asing ya, tapi kalau mengenai farmasi itu sudah banyak sekali sekolah-sekolah SMK di daerah terdekat kalian yang sudah ada jurusan farmasinya. 4. Pariwisata. Pariwisata itu mencakup tata kecantikan, tata busana, kuliner, perhotelan, dan jasa pariwisata. 5. Bisnis manajemen. Manajemen ini mencakup mengenai akuntansi dan keuangan, bisnis dan pemasaran, dan manajemen perkantoran. Kemudian 6. Teknologi dan rekayasa, mencakup banyak ini: teknik elektronika, teknik ketenagalistrikan, teknik perkapalan, teknologi tekstil, teknologi pesawat terbang, teknik grafika, teknik otomotif, teknik mesin, teknik konstruksi properti, teknik kimia, teknik industri, instrumental industri. Kemudian ada keahlian kemaritiman, mencakup perikanan, pengolahan hasil perikanan, pelayaran kapal niaga. 8. Teknologi informasi dan komunikasi, mencakup teknik telekomunikasi, teknik komputer, informatika. Dan yang terakhir, yang ke-9, energi pertambangan, mencakup geologi pertambangan, teknik perminyakan. Itu tadi 9 bidang keahlian di SMK. Itu tadi sedikit yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk perbandingan kalian mengenai SMA atau SMK. Kalau SMA jelas, setelah lulus SMA itu diharapkan anak-anak lanjut ke jenjang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi, karena 90% pendidikan pengetahuan yang diberikan di SMA itu memang diarahkan untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi. Kalau di SMK memang dengan adanya keahlian-keahlian jurusan atau kejuruan di SMK itu diarahkan dan diharapkan anak-anak ketika lulus SMK itu mempunyai keterampilan dan bisa mereka gunakan ketika mereka lulus dari SMK. Tapi memang sering ibu tekankan ke anak-anak, karena beberapa anak, terutama anak-anak yang ibu ampu itu beranggapan bahwa ketika lulus SMK anak-anak itu bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin anak-anak berharapnya enak ya, nanti dapat kerja gitu lulus SMK. Tidak bisa seperti itu. Memang ada yang bisa langsung bekerja, tapi yang jelas karena prestasi gitu kan, dan harus memang melalui beberapa proses. Jadi ibu harap ketika kalian ke SMK jangan yang selalu berpikir enak nanti lulus SMK bisa langsung bekerja. Tidak seperti itu, karena semuanya harus mengikuti proses ya. Jadi silahkan, kalian sudah tahu bagaimana prospek kedepannya ketika kalian masuk ke SMA dan bagaimana prospek kedepannya ketika kalian masuk ke SMK. Jadi silahkan kalian tentukan mulai dari sekarang, terus cari info mengenai sekolah lanjutan yang mau kalian pilih. Kira-kira aku cocok nggak di situ kayak gitu ya, karena nantinya itu kalian yang menjalani. Dan sedikit pesan untuk anak-anak
yang mungkin tidak bisa lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Ibu berharap kalian tidak perlu berkecil hati, kalian tidak perlu merasa kecewa kenapa kondisiku seperti ini, tidak boleh seperti itu, karena pada intinya setiap manusia itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menyamakan kehidupan kita dengan orang lain. Ya memang satu sisi Ibu yakin sekali kalian kepengen sekolah, tapi masih banyak jalan. Meskipun kalian harus bekerja, tapi Ibu yakin sekali kalau kalian masih mau menuntut ilmu, masih banyak jalan yang bisa kalian tempuh agar tetap bisa bekerja sekaligus belajar. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk kali ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat untuk meraih mimpi kalian, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Ibu yakin sekali kalian bisa mencapai apa yang kalian impikan, dan Ibu kira cukup ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang karena Ibu terlalu bersemangat untuk materi ini ya, karena untuk kelas 9 sendiri Ibu mengalami kesulitan untuk bertemu kalian. Bahkan kemarin sempat ketemu juga kita tidak bisa sharing terlalu lama. Jadi Ibu sampaikan dengan membuat video ini terkhusus untuk anak-anak Ibu kelas 9. Tetap semangat semuanya. Ibu akan selalu mendoakan kalian dan semoga kalian mendapatkan terbaik untuk kalian, untuk masa depan kalian. Amin ya. Sampai jumpa lagi dengan materi yang bermanfaat lagi untuk kalian semuanya.